Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang bekerja menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai tema, yaitu diselamatkan untuk melayani. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur pada saat ini tepat pada tanggal 27 September 2020 ini kita memperingati masuknya berita Injil di Nias, ya, sudah 155 tahun. Ya. Jadi mengingatkan kita kembali bahwa ada tugas tanggung jawab kita, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya, ada amanat yang ada mandat yang Tuhan titipkan atau Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan. Apa itu? Yaitu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang-orang yang percaya, setiap murid-murid Kristus. Mereka punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua orang secara universal, ya, siapapun itu, tanpa melihat adat, budaya, bahasa, ya, warna kulit, ya. Karena yang Yesus inginkan, pesankan bagi kita, bahkan ia berpesan kepada murid-muridnya pada saat itu untuk melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya, jadi ini tugas kita semua, ya, yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, ya, untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama, ya, bahwa kita diberi mandat untuk memberitakan Injil tentang Kristus Yesus yang menjadi kabar baik, yang menjadi kabar sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Yang kedua adalah di dalam pemberitaan Injil itu ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Namun setiap yang percaya di dalam pemberitaan Injil itu, mereka akan dibaptis. Ya, baptisan di sini bukan berbicara tentang bagaimana cara orang itu dibaptis, tetapi lebih kepada bahwa
menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus maka dia akan dibaptis, itu menandakan bahwa ia sudah menjadi milik Allah, ya. Ia menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, selain dia dibaptis dan ada janji yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu akan diselamatkan. Jadi akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam pemberitaan Injil, jikalau mereka percaya kepada Kristus, mereka membuka hati kepada Kristus, mereka akan diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya, yang menolak berita Injil itu, yang menolak Yesus Kristus itu, ya, di situ dikatakan mereka akan dihukum. Ya, bukan Allah yang menghukum mereka, tetapi oleh karena penolakan mereka itu sendiri maka mereka dihukum. Ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya akan menjadi binasa. Ya, mereka tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga, di dalam pemberitaan Injil itu ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan mukjizatnya baik bagi orang yang memberitakan Injil maupun bagi orang yang menerima Injil itu. Mereka akan melihat keajaiban Allah, dan itu bukan merupakan satu kebanggaan dan kesombongan kita, ya, tetapi itu anugerah Tuhan bagi setiap orang yang memberi dirinya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyampaikan berita Injil tentang Kristus itu. Dan yang keempat adalah di mana Allah punya otoritas, ya, baik di dalam dunia maupun di sorga. Ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, ya, di dalam memberitakan Injil itu. Dia akan selalu menyertai, ya, dia akan selalu menolong, ya, dia akan turut bekerja, ya. Oleh sebab itu kita jangan takut, kita jangan ragu, kita jangan khawatir, ya, di dalam memberitakan Injil, karena dikatakannya di situ bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah membiarkan, ya, orang-orang yang percaya kepadanya di dalam pemberitaan Injil dimanapun itu, Allah akan turut bekerja, turut menyertai, ya, dan memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan oleh karena anugerah dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tugas di dalam pemberitaan Injil ini bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang telah menerima Kristus, wajib untuk memberitakan Injil, wajib untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan tentang Kristus Yesus. Maka melalui semuanya itu nanti banyak jiwa-jiwa yang dijangkau
untuk Kristus. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, biarlah mengingatkan kita kembali, kita yang sudah diselamatkan, kita hidup untuk melayani, yaitu memberitakan Injil Kristus itu, ya. Dan bagi orang yang percaya, mereka akan diselamatkan, mereka akan digabungkan, ya, menjadi milik Allah. Dan bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan dihukum oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Dan ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya, ya. Karena itu bukan merupakan kehebatan kita, tetapi itu karena Allah turut bekerja di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Ia percayakan bagi kita. Sebagai ayat hafalan bagi kita, Markus pasal 16 ayat 15. Lalu Ia berkata pada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami kembali, ada pesan, ada tanggung jawab, ada mandat yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kerjakan, untuk kami teruskan, yaitu memberitakan Injil tentang Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga banyak jiwa yang dijangkau, yang dimenangkan untuk Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.